Good morning Primary 1A. Hari ini hari pertama setelah PTS ya. Hari ini adalah hari Selasa. Kita akan ke buku yang baru, tema baru ya, buku yang ini. Jadi kalian persiapkan buku 1G, ini tema 7, judulnya Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku. Nah, sekarang kita buka halaman 2 atau halaman 3. Subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Nah, di sini kita akan belajar benda hidup dan benda tak hidup. Di situ ada bacaan, ada berbagai benda di sekitar kita, ada benda hidup dan benda tak hidup. Nah, kalau benda hidup itu dia contohnya tanaman. Nah, itu pasti kan tumbuh, lalu bergerak dan bernafas, memerlukan makanan ya. Nah, itu contohnya. Kalau benda tak hidup, dia tidak dapat tumbuh, tidak bergerak, tidak bernafas, tidak memerlukan makanan. Nah, itu adalah perbedaan benda hidup dan tak hidup ya. Nah, kalian harus tahu. Nah, kalau benda hidup ini dia tumbuh semakin besar ya, dia tumbuh. Lalu dia juga bernafas, lalu bergerak, lalu memerlukan makanan. Nah, ini kalau benda hidup. Nah, kalau benda tak hidup itu sebaliknya, dia tidak tumbuh, lalu tidak bernafas, lalu tidak bergerak. Ya, dia tidak bergerak dan tidak memerlukan makanan ya, dia tidak makan karena dia benda tak hidup atau benda mati. Nah, contohnya kalau di sini, nah misalnya papan tulis ini, nah ini adalah benda tak hidup atau benda mati. Karena apa? Papan tulis ini tidak berubah ukuran, dia tidak bergerak ya, dia tidak memerlukan makanan dan tidak bernafas. Nah, kalau benda hidup contohnya tanaman, hewan gitu ya, lalu kita sendiri. Nah, banyak lagi ya contohnya tanaman, hewan, burung-burung. Nah, itu seperti di gambar ada kucing, seperti di taman itu ya. Nah, ini ya ciri-ciri perbedaan hidup, benda hidup dan tak hidup. Lalu Nina dan Deli bermain di taman bermain. Mereka naik sepeda berkeliling taman. Nah, coba perhatikan gambar situ ya. Di situ kalau huruf H itu termasuk benda hidup, lalu huruf T itu benda tak hidup. Coba perhatikan yang H, yang mana? Coba kalau yang H, lalu yang T tidak tak hidup. Coba di sini ada permainan perosotan. Nah, ini benda hidup atau tak hidup? Tak hidup karena dia tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak bernapas ya, berarti ini perosotan ya. Nah, lalu sekarang di bawahnya ini, nah ini mainan kuda-kudaan, ini juga benda tak hidup ya. Nah, mainan kuda ini juga benda tak hidup karena tidak bernapas, lalu dia tidak bergerak. Dia bergerak kalau kalian memainkannya ya, kalau dinaiki itu ya, tidak memerlukan makanan, jadi benda tak hidup. Lalu di sini ada bunga. Nah, bunga ini benda hidup karena dia dari kecil nanti lalu tumbuh ya. Kalau bunga dia bernapas, memerlukan makanan ya dengan cara dipupuk itu, dan juga bergerak dia kalau kena angin. Nah, di sini ada Nina yang di kotak ini, berarti Nina ini yang hidup tentu saja ya, karena manusia ya. Kita kan benda hidup karena kita dari kecil jadi besar, kita memerlukan makanan, kita bernapas ya. Lalu di sini ada kursi. Nah, kursi ini juga benda mati ya, kursi benda mati atau benda tak hidup. Lalu tiang lampu juga benda tak hidup. Tuh, tiang lampu. Lalu pohon yaitu benda hidup karena dia dari kecil ke besar ya, bernafas, bergerak juga. Nah, itu pohon. Oke, nah kalian harus hafal ya perbedaan benda hidup dan tak hidup. Nah, sekarang kita ke halaman 4. Ayo bernyanyi. Nah, di situ ada lagu berjudul Lihat Kebunku. Nah, jangan lupa ya, kemarin sudah belajar kan berkali-kali kalau lambang seperti
Coba sekarang kita nyanyikan sesuai dengan pendek panjang bunyinya ya. Yang tanda bintang berarti itu pendek atau cepat nyanyinya. Yang garis, nah ini agak lama atau agak panjang sedikit gitu menyanyikannya ya. Ini ciptaan Ibu Sud. Kalian pasti sudah pernah tahu ya lagu ini ya. Nah sekarang coba kita nyanyikan bersama ya bareng teacher ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah itu lagunya seperti itu ya. Nanti kalian bisa belajar lagi, oke? Nah sekarang di halaman 5 di situ juga ada benda hidup dan benda tak hidup tuh berdasarkan gambar tersebut. Nah di situ ada banyak ya, ada gedung sekolah, ada pohon, tanaman, kucing, Nina dan teman-temannya, ada bunga. Coba dikelompokkan lagi. Nah kalau gedung sekolah itu benda tak hidup ya, contohnya ini gedung sekolah, benda tak hidup. Kalau pohon benda hidup ya sudah ada. Nah ini Nina dan teman-temannya benda hidup. Kalau bunga benda hidup. Nah di situ ada kucing. Kucing juga benda hidup karena kucing bergerak, bernapas, makan ya. Itu. Oke, dan contoh yang lainnya ya. Nah, sekarang ke halaman 6. Ayo peragakan. Nah, di situ berhubungan dengan benda hidup dan tak hidup juga. Nina dan Deli mengelompokkan benda tak hidup di kelas. Nah, contohnya lambang Garuda, kursi, meja, dan papan tulis. Ini yang papan tulis ya. Lalu lambang Garuda di kelas kalian ada lambang Garuda ya di atas papan tulis tidak terlihat. Lalu ada kursi, meja, yaitu benda tak hidup. Nah, ini burung Garuda. Coba lambang Garuda termasuk benda tak hidup. Nah, coba perhatikan perisai pada burung Garuda terdapat lambang sila-sila Pancasila. Nih, misalnya sila keempat. Sila keempat apa? Kepala banteng. Bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini harus ingat ya, harus hafal ya, sudah sering kan belajar Pancasila. Oke? Nah, sekarang ke halaman 8. Pembelajaran 2. Nah, itu ada ayo mengamati. Pada hari Minggu, keluarga Nina melakukan kegiatan bersama. Nah, coba amati gambar berikut. Nah, di situ ada rumah. Ada rumah Nina dan keluarganya. Ya, ada kelinci, ada bunga, ada tanaman. Nah, coba kalian kelompokkan. Kalau rumah itu benda tak hidup. Kalau bunga benda hidup, kelinci benda hidup, wortel benda hidup, ya. Mobil ini benda mati, dia hanya bisa bergerak dengan mesin ya, dia tidak bisa tumbuh, tidak bernapas. Ini benda mati atau tak hidup. Oke? Nah, kalian bisa nanti ya ditulis sendiri mana-mana yang termasuk benda hidup dan tak hidup. Nah, sekarang di halaman 9. Nina menyayangi kelincinya. Ia tidak pernah lupa memberi makan dan minum. Kelinci Nina sangat lincah, ia melompat ke sana kemari. Semakin lama kelinci Nina tumbuh semakin besar. Kelinci termasuk benda hidup. Nah, ini mengenai kelinci Nina ya, karena dia benda hidup, jadi bergerak ya, bergerak, dia bisa berlari, melompat, lalu makan sehingga dia tumbuh besar dan juga bernapas ya. Nah, sedangkan robot ini Adi senang bermain robot-robotan. Robot-robotan Adi tidak bisa bergerak sendiri. Robot memerlukan baterai untuk bisa bergerak. Adi tidak perlu memberinya makan dan minum. Robot-robotan termasuk benda tak hidup ya. Jadi kalau kelinci ini benda hidup, lalu robot-robotan ini benda tak hidup. Termasuk mainan kalian yang lain, mobil-mobilan, motor-motoran ya. Nah, itu juga benda tak hidup. Dia bisa bergerak kalau menggunakan baterai. Oke? Nah, di situ ada lingkari ciri-ciri benda hidup. Nah, ciri-ciri benda hidup kalian bisa buat di situ ya. Ciri-ciri benda hidup. Oh, ini sudah ada ya. Ini bergerak ya, bergerak, bernapas, tumbuh, memerlukan makanan ya. Nah, ini ciri-ciri benda hidup ya. Teacher sudah tulis, kalian bisa catat nanti ya.
itu. Oke, nah sekarang ke halaman 10. Ibu Nina senang merawat tanaman. Tanaman tumbuh dengan subur. Meskipun tidak dapat berpindah tempat, tanaman termasuk benda hidup. Tanaman memerlukan makanan, tanaman dapat tumbuh, tanaman juga berbunga dan menghasilkan buah. Nah, ini tanaman memang tidak bisa berpindah tempat ya, tapi tanaman termasuk benda hidup ya. Tanaman termasuk benda hidup, semua tanaman bahkan yang bisa menghasilkan buah, yang berbunga ataupun yang tidak berbunga atau tidak berbuah, mereka benda hidup karena mereka tumbuh dari kecil ke besar. Lalu mereka juga bernapas ya, memerlukan cahaya matahari. Nah, itu juga mereka bernapas sehingga bisa tetap hidup. Lalu bergerak dia ketika ada angin ya. Kalau ada angin dia pasti bergerak, tapi dia tidak dapat berpindah tempat. Lalu memerlukan makanan ya, kadang dipupuk, dia diberi pupuk. Nah itu, lalu butuh air. Nah itu ya. Jadi tanaman adalah benda hidup. Jadi ada yang menghasilkan buah, ada yang berbunga, ada yang tidak berbunga itu. Oke? Nah, Teacher Kira cukup sampai di sini pembelajaran kita. Nanti jika ada pertanyaan kalian bisa hubungi teacher ya. Jadi hari ini kita belajar ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Untuk tugasnya nanti bisa dilihat di Google Classroom. Oke semuanya, goodbye.